Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Syuriah PBNU Rais Am yang saya hormati, saya takdimi Ketua Tanfidiyah Said, saya hormati Bapak Wakil Presiden, seluruh masyayikh yang ada malam hari ini, dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh dunia yang saya hormati. Alhamdulillah kita dipertemukan malam hari ini dengan sebuah cara yang sama sekali baru. Sama sekali ini bukan sesuatu yang lazim bagi seorang seperti saya dan beberapa kiai. Ada pertemuan-pertemuan virtual yang malam hari ini bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Kalau kemudian kita ingat bahwa Allah sudah pernah menyatakan dalam satu firman-Nya, wal asri, demi waktu, bahwa waktu akan membawa manusia dengan berbagai caranya, dengan berbagai kondisinya yang secara berbeda-beda. Dan hari ini demi waktu itu sampailah pada waktu yang sering kita sebut sebagai waktu milenial. Waktu di mana seluruh manusia bisa bertemu pada ruang-ruang yang selama ini tidak pernah bisa ketemu. Kebaikan bisa datang tanpa ada sekat. Kemaksiatan juga bisa datang tanpa ada sekat. Bahkan di dalam kamar orang bisa maksiat. Di dalam kamar orang bisa beribadah. Di dalam kamar orang bisa melihat Eropa. Bahkan di dalam kamar orang bisa melihat apa saja. Inilah zaman baru. Zaman baru ini adalah sebuah zaman di mana manusia sudah tidak ada sekat. Sistem komunikasi manusia yang selama ini menggunakan sistem komunikasi manual, hari ini sudah tergantikan oleh teknologi. Oleh WhatsApp. WhatsApp bisa dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Orang Afrika pakai WhatsApp, orang Indonesia pakai WhatsApp. Berita yang disebar dalam 1 detik akan sampai di seluruh dunia. Percepatan yang luar biasa. Krisis yang terjadi antar negara juga bisa merembet dengan begitu cepat. Budaya yang terjadi di sebuah negara bisa dikembangkan dengan cepat, dan dia bisa menjadi bagian dari seluruh budaya dunia. Anak-anak kita pakai TikTok, orang tua pakai TikTok, bahkan siapapun bisa pakai TikTok. Begitu percepatannya. Bapak Sekjen yang mengendalikan sistem komunikasi di PBNU bisa men-share berita dalam waktu 1 menit menyeberang ke beberapa negara. Nah, musik juga sama. Nah, kalau budaya yang begitu cepat, kehidupan yang begitu cepat, berita bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, hari ini kita merasakan kondisi di mana ada satu penyakit yang kemudian menjadi wabah seluruh dunia. Penyakit yang menjadi wabah di seluruh dunia tidak jauh beda dengan budaya yang mewabah di seluruh dunia. Jadi percepatan manusia inilah yang membuat penyakit pun menyebarnya begitu cepat. Nah, cara-cara inilah yang akan menghasilkan tradisi baru. Cara manusia baru menghadapi kehidupan. Dulu belanja bisa di dalam mall, belanja mesti pergi ke toko. Nah, sistem itu sekarang sudah lebih menguntungkan. Begitu terjadi wabah, sistem datangnya makanan dari luar masuk ke dalam rumah juga bisa dinikmati oleh orang di hari ini. Ini adalah pembelajaran, pasti akan lahir sebuah budaya baru. Sebuah tradisi kehidupan baru yang selama ini belum kita kenal. Nah, ini hanya terjadi di satu zaman seperti ini. Bahwa persoalan kemudian Ka'bah tutup, kemudian masjid berhenti, itu bukan pertama kalinya. Dalam sejarah kaum muslimin,
Haji juga pernah tidak ada. Zaman Rasulullah sebelum perjanjian Hudaybiyah dan setelahnya haji tidak ada. Di Makkah juga pernah terjadi perang. Bahkan haji tidak ada zaman Marwan bin Ja'far kalau tidak salah. Bahkan di Ka'bah pernah Bani Quraidah ketika berontak, Hajar Aswadnya dicuri. Artinya bahwa ini fenomena di mana manusia memang harus banyak belajar. Dan ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupan. Karena Allah memberikan ini pasti akan membuat manusia berpikir lebih baru. Akan menghasilkan tradisi baru, akan menghasilkan budaya baru. Tutupnya masjid, tutupnya musola, itu mengingatkan kita bahwa Sunan Kalijaga pun bisa jadi wali di tepi sungai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa menjadi wali di tengah padang pasir. Sunan Geseng bisa menjadi wali di tengah hutan yang terbakar. Nah, ketika simbol-simbol itu mulai diatur oleh Allah dalam sebuah rencana baru yang kita belum ngerti, maka hari ini adalah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pasti akan ada yang baru. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, percepatan-percepatan ini kita minta kepada Allah agar kita sanggup menerima kenyataan ini, agar kita kuat menerima problem-problem baru yang akan muncul dalam kehidupan kita hari ini. Dan saya yakin hal ini bukan akan menjadi hal yang terakhir. Besok pasti akan ada lagi. Dan manusia akan semakin cerdas menghadapi situasi seperti ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga semua yang kita lakukan pada malam hari ini akan diijabah oleh Allah. Dan kita semua akan mendapatkan pola kehidupan baru yang lebih bermartabat dan lebih manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya kepada seluruh masyarakat dunia. Kalau virus bisa menjelajah di seluruh dunia, malam hari ini kita juga bisa konferensi menjelajah ke seluruh dunia. Maka ini adalah wal asri, demi sebuah waktu dan waktu milik Allah. Kita manusia hanya bisa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.